Orang yang tidak memiliki empati membahayakan masyarakat sekitar. Aku masuk taksi, begitu berita mengenai mantan Presiden Park Geun-hye muncul di radio, sang sopir taksi pun membuka mulut, mulai mengoceh tentang ia tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan Presiden menyangkut kecelakaan yang dialami kapal Sewol. Berkata, kasihan sekali anak-anak itu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Presiden, bukan. Mendengar itu, aku membantah, lalu si sopir berkata, seharusnya mereka tidak perlu memperpanjang masalah. Bukankah orang tua anak-anak itu sudah diberi kompensasi yang besar? Sudah seperti menang undian, bukan? Aku balas bertanya, apakah Bapak akan tetap berpikir seperti itu jika anak Bapak sendiri yang tewas dalam kecelakaan itu? Tentu saja. Walaupun tersiksa, aku akan menahan diri. Aku pun turun dari taksi sebelum tiba di tempat tujuanku yang sebenarnya. Bersimpati berarti menggunakan imajinasi kita untuk berdiri di posisi orang lain dan berusaha memahami perasaan serta sudut pandangnya. Kemampuan ini adalah salah satu bakat berharga yang dimiliki manusia. Riset menyatakan tidak lebih dari 2% manusia di dunia ini yang termasuk golongan psikopat dan tidak bisa turut merasakan perasaan orang lain. Sebagian besar sisanya memiliki empati dan mampu membentuk solidaritas sosial, tetapi, mengherankan sekali, bukan? Rasanya jumlahnya melebihi 2%. Sangat diragukan bahwa masyarakat yang menggemari segala sesuatu yang cool ini menghasilkan orang-orang yang bisa merasakan empati. Aku secara pribadi belum pernah bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki empati, karena aku tahu mereka bisa merusak orang-orang di sekitar mereka. Seseorang yang tidak memiliki empati tidak akan ragu melukai orang lain. Mereka mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi pada akhirnya mereka tetap melukai orang lain. Hal itu dikarenakan mereka memutuskan sesuatu tanpa memikirkan orang lain. Ketika masalah muncul dan mereka dikritik, mereka akan dengan mudah mengabaikannya. Berhubungan jangka panjang dengan seseorang yang tidak memiliki empati bisa mengakibatkan emosi yang tidak stabil dan menurunnya kepercayaan diri. Masalah terbesar akan muncul apabila mereka menjadi orang tua atau ketika mereka bertemu dengan atasan atau pemimpin masyarakat. Orang-orang yang tidak memiliki empati bisa dengan mudah mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka tidak memahami akibat dari tindakan mereka terhadap orang lain. Mereka berkepala dingin dan berprinsip. Karena itu bagi orang lain mereka terlihat ideal, tetapi bagi mereka, orang lain hanya angka atau alat yang bisa mereka manfaatkan. Kita harus membayar mahal apabila orang-orang yang tidak memiliki empati menduduki posisi sebagai pemimpin masyarakat. Banyak psikolog yang menyatakan bahwa kehidupan mantan Presiden Park Geun-hye terkekang dan terperangkap dalam trauma. Memasuki Blue Palace ketika berusia 10 tahun dan tinggal di sana selama 18 tahun sampai berusia 27 tahun. Blue Palace bagaikan rumahnya. Ibunya meninggal ketika ia berusia 22 tahun. Lalu ayahnya meninggal ketika ia berusia 27 tahun. Pernah tampil dalam acara Healing Camp di SBS pada tahun 2012, ketika masih merupakan kandidat presiden. Setelah bercerita tentang kesulitan-kesulitan hidupnya, ia berkata, walaupun menonton drama yang tragis, aku sama sekali tidak merasa sedih. Manusia melindungi diri dengan mengoperasikan mekanisme perlindungan diri yang membengkokkan kenyataan ketika ia mengalami guncangan hebat. Pada hari terjadinya kecelakaan kapal Sewol, Park Geun-hye menelepon penata rambut untuk datang menata rambutnya, lalu ia meneteskan air mata tanpa mengubah ekspresi wajah saat konferensi pers. Dan ia juga pernah bertanya kepada para wartawan, apakah kecelakaan kapal Sewol terjadi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Sikap seperti itu berakar dari kurangnya empati sebagai akibat dari trauma yang pernah dialaminya. Sikap yang tidak berempati seperti itu seharusnya dikendalikan dengan sepantasnya di tengah masyarakat. Jika masyarakat mementingkan kesejahteraan manusia, mereka tidak akan memilih seseorang dengan tingkat empati yang begitu rendah sebagai pemimpin. Bahkan dalam hubungan sehari-hari, kekerasan yang timbul akibat kurangnya kebebasan berekspresi harus dibedakan dari kekerasan yang timbul akibat kurangnya empati. Kita pernah mendengar selebriti dengan ringannya bercerita, entah itu dalam bentuk wawancara atau lirik lagu, tentang bagaimana ia dirundung di masa kecilnya atau bagaimana ia mencuri sesuatu karena membutuhkannya. Sungguh mencengangkan melihat bagaimana mereka menampilkannya sebagai kisah kepahlawanan sekali seumur hidup. Jumlah mikrofon di dunia ini terbatas, tetapi jika orang-orang seperti itu terus meninggikan volume suara mereka, suara orang-orang yang lebih lemah tidak akan terdengar. Aku sering menemukan kasus-kasus serupa dalam artikel-artikel yang kubaca di internet.
Jika hidup dan hubungan antar manusia menyempit dan jika manusia semakin terbiasa dengan komunikasi online, mereka akan sering didefinisikan sebagai satu kelompok manusia tertentu, misalnya, anak-anak sekolah disebut Geubshikchung. Para ibu disebut Mamchung, dan para orang tua disebut Teuldakhung. Mengelompokkan manusia dengan istilah mengejek ini sama sekali tidak berguna, ketika keluarga para korban kapal Sewol yang berduka melancarkan unjuk rasa dengan cara mogok makan. Ilbe Community juga berkumpul di Gwanghwamun dan melancarkan aksi unjuk rasa untuk hal lain dengan acara lomba makan ayam goreng dan pizza. Hal seperti itulah yang bisa membuat kita skeptis tentang kemanusiaan, jika kita bahkan tidak bisa memahami etika dasar dalam hal kemanusiaan. Bagaimana kita bisa berkoar-koar tentang masalah golongan konservatif dan progresif? Kenangan kecelakaan kapal Sewol menimbulkan sedikit perubahan dalam diri kita semua. Kita menyadari bahwa tidak semua manusia itu baik dan dunia dipenuhi hal-hal buruk, tetapi, jika masih ada harapan di dunia ini, itu dikarenakan masih ada rasa belas kasih dalam diri manusia, dan alasan hal itu adalah kemampuan paling luar biasa yang dimiliki manusia adalah bahwa mereka bisa menggunakan imajinasi mereka dan berpikir. Aku memang tidak tahu, tapi kurasa hal itu mungkin saja terjadi, dan bukan hanya berpikir, aku benar, kau salah, walaupun tidak memahami segalanya, usaha kita untuk mempertimbangkan kisah setiap orang akan membantu kita melangkah maju. Beberapa tahun sudah berlalu, kita bersama-sama menunggu saat kapal Sewol bangkit kembali.